ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang keempat dari kitab Jami' yang di bab adab, hadis yang keempat. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Mas'ud, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yukhzinuh." Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan manusia. Min ajli anna dzalika yukhzinuhu, karena hal tersebut akan menjadikan orang yang ketiga akan bersedih. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafadznya ini adalah dari Al-Imam Muslim. Dan yang tercantum dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kanu thalathatan fala yatanajasnani duna thalith." Jika kalian bertiga, maka janganlah yang berdua berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan, penulis kitab Minhatul Allam, bisa jadi Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah lebih mengutamakan untuk mencantumkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud daripada dari Abdullah ibn Umar, karena dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud itu lebih sempurna, karena di dalamnya dijelaskan larangan, kemudian diiringi dengan alasan kenapa hal tersebut dilarang. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil. Beliau adalah Hudhali. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Dan banyak sekali dari sahabat-sahabat Nabi yang mereka ketika memiliki kunyahnya adalah Abdurrahman, seperti Abdullah ibn Mas'ud. Begitu juga Abdullah ibn Umar, dan beberapa sahabat mereka memiliki kunyah dengan Abu Abdurrahman. Bahkan sebagian sahabat ketika mengganti namanya, maka mereka mengganti namanya dengan Abdurrahman, karena nama Abdurrahman ini termasuk nama yang sangat dimuliakan oleh para sahabat.
Sehingga tidaklah sahabat memiliki anak kecuali mereka sebagian besar itu memberikan nama terhadap anaknya itu Abdurrahman. Seperti contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sampai punya anak laki 3 dikasih nama Abdurrahman semua. Abdurrahman. Kemudian berikutnya lagi Abdurrahman lagi. Kemudian ada lagi yang ketiga Abdurrahman lagi, menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap nama Abdurrahman. Ibu beliau, ibu dari Abdullah bin Mas'ud ini sangat dikenal sekali dengan nama Ummu Abd bin Abdi Wuddi. Ummu Abd ini termasuk sahabat juga, dan beliau termasuk sahabat perempuan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama dengan kabilahnya dari negeri Yaman datang ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriah setelah pembebasan kota Khaybar, ketika sampai kota Madinah, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya tidaklah mengira Abdullah bin Mas'ud dan ibunya Ummu Abd kecuali termasuk dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya memiliki akses untuk masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fisik beliau adalah orangnya pendek, kulitnya coklat tua, kemudian pendek, kurus. Jadi sehingga sebagian sahabat ketika melihat kakinya yang kecil, sebagian mereka tertawa karena beliau perawakannya sangat kecil. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara, ngobrol dengan Abdullah bin Mas'ud, maka Umar bin Khattab ketika ngobrol itu duduk dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'udnya berdiri, Umar bin Khattabnya duduk. Akan tapi ketika duduk, orang sekelas Umar bin Khattab terbengong-bengong ketika mendengar omongan dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau mengatakan hadza kidhun mulia ilma, ini adalah bejana yang sangat berisi ilmu. Ini yang memujinya adalah sahabat, ulama dari kalangan sahabat terhadap keilmuan dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang termasuk di awal sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Disebutkan beliau kelima, atau dikatakan beliau adalah 10 yang pertama. Bahkan ada satu nas yang mengatakan bahwasanya beliau ini adalah orang yang ke-6 setelah Sa'id ibn Zaid dan istrinya yang bernama Fatimah bintul Khattab. Setelahnya baru Abdullah ibn Mas'ud, sehingga termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam jauh sebelum Umar, jauh sebelum Hamzah, sehingga ini termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Disebutkan awal kali beliau masuk Islam, beliau adalah termasuk fuqara di kalangan orang-orang Mekah, dan profesi beliau adalah pengembala kambing. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah ibn Mas'ud mengembala kambing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah, ya ghulam, hali min laban, ada tidak susu untuk saya minum? Dan pada saat itu kebiasaan orang-orang Arab bukanlah suatu aib ketika melihat seorang pengembala bersama dengan kambing-kambingnya untuk meminta sedikit dari susunya. Maka kata Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walakinni mu'taman. Ini kambing-kambing ini bukan punya saya, punya orang. Maka kata Rasulullah, hal min syatin ha'il lam yanzu 'alaiha al-fahl? Ada enggak betina yang betinanya tidak dalam keadaan bunting, yang tidak pernah didatangi oleh pejantan?
Maka oleh Abdullah bin Mas'ud didatangkanlah kambing yang persis seperti apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang bagian yang mengeluarkan susu tersebut, kemudian setelahnya langsung mengalir susu yang banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, kemudian setelahnya diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uklus, berkuranglah, mengkerutlah lagi. Maka susu tadi mengkerut lagi dan kemudian seakan-akan tidak pernah mengeluarkan susu lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alimni min hadzal qaul." Ajarkanlah kepadaku dari apa yang kau katakan tadi, jampi-jampi yang kau katakan. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud diusap kepalanya, kemudian Rasulullah katakan, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, fa innaka ghulaimun muallam." Sesungguhnya engkau ini adalah seorang yang akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kemudian beliau pun masuk Islam. Keutamaan-keutamaan beliau sangat banyak sekali. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud sendiri bahwasanya suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Dan pada saat itu Abu Bakar dan Umar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Abdullah ibn Mas'ud salat malam. Dan ketika itu Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nisa dari awal sampai berhenti di ayat yang ke-100. Di ayat yang ke-100 maka Abdullah ibn Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiri dan berdoa pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat itu, "Is'al tu'tahu," mintalah sehingga semua permintaanmu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata kepada Abu Bakar dan kepada Umar, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati Ibn Ummi Abd." Siapa yang dia itu pengen untuk membaca Al-Qur'an persis seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah membaca Al-Qur'an dengan bacaan Ibn Ummi Abd, yakni Abdullah ibn Mas'ud yang barusan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Falamma asbah, maka di pagi hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mencari Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian memberikan kabar gembira apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa yang baca Al-Qur'an persis seperti apa yang diturunkan oleh Allah, hendaklah membacanya seperti bacaan Ibn Mas'ud. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, bahwasanya apa yang diminta oleh Abdullah Ibn Mas'ud pada saat itu Rasulullah doakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar, "Wa ma sa'altallaha al-barihata?" Apa yang kau minta tadi malam kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu." Ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang tetap teguh, yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Wa na'iman la yanfadu. Dan saya meminta kepadamu ya Allah kenikmatan-kenikmatan yang kenikmatan tersebut tidak pernah pudar. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Dan saya pun meminta kepadamu ya Allah
supaya saya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. 3 permintaan, yang permintaannya tersebut dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini apa yang diminta oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi alhasil Abdullah ibn Mas'ud termasuk sahabat mulia dan termasuk ulamanya di kalangan sahabat. Dan beliau termasuk ahli Al-Quran. Dan ketika diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Kufah bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari, maka Abu Musa al-Ash'ari tidak pernah mau menjawab pertanyaan apabila ada Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Jangan kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini ada di tengah-tengah kalian. Menunjukkan kedudukan dari Abdullah ibn Mas'ud sangat tinggi sekali. Sehingga kekecewaan yang sangat besar dari Abdullah ibn Mas'ud ketika beliau tidak dimasukkan oleh Utsman ibn Affan sebagai tim pengumpul Al-Quran, tim pencetak Al-Quran, penulis Al-Quran. Maka beliau sangat kecewa sekali. Sehingga mengatakan dengan perkataan yang luar biasa bahwasanya beliau telah langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 70 surat. Dan apabila ada satu orang yang lebih alim dariku tentang Al-Quranul Karim, maka niscaya saya akan melakukan perjalanan menuju orang tersebut untuk bertanya kepada orang tersebut tentang Al-Quranul Karim. Sehingga menunjukkan beliau adalah ahli Al-Quranul Karim sebagaimana bacaannya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun wafat di zamannya Utsman ibn Affan pada tahun 32 Hijriyah di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan pada saat itu usia beliau 60 sekian. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tentang kita ini dalam bermuamalah hendaklah kita menjaga perasaan orang-orang lain. Karena agama ini agama yang haruslah dibina atas kasih sayang antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka memiliki ikatan yang sangat kuat di antara mereka. Ikatan tersebut adalah ikatan la ilaha illallah yang mengikat hati orang-orang yang beriman. Sehingga makin kuat keimanan la ilaha illallah di hati seseorang, maka akan makin memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap orang-orang yang memiliki dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga authaqul ura, ikatan yang paling kuat adalah ketika engkau cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau tidak suka kepada seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama muamalah. Agama yang di dalamnya ada interaksi antara orang-orang yang di dalamnya, yang setiap tindak tanduk yang akan menghantarkan seseorang terhadap kasih sayang di antara orang-orang yang beriman dijaga oleh agama yang mulia ini. Contohnya yang keluar dari hadis ini, Rasulullah katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Lisannya basah dengan kalimat la ilaha illallah, dan anggota badannya menunjukkan pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah. Wala tu'minu hatta tahabbtum, dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling mencintai. Sehingga menunjukkan bahwasanya agama yang mulia ini
sangatlah memperhatikan untuk menjaga perasaan orang lain, untuk orang-orang yang beriman saling mencintai sehingga terbentuk masyarakat yang mereka ruhama bainahum. Mereka saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka. Di antaranya adalah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza kuntum thalathatan," jika kalian bertiga. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama Islam. Ketika kita bermuamalah, ketika kita berbicara, mau pembicaraannya apa, diatur dalam agama yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang sampai kepada kita itu bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur atas hawa nafsunya, tidak, akan tapi semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal-hal yang sangat terperinci sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatur. Idza kuntum thalatha, jika kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah yang berdua di antara yang tiga ini mereka melakukan perkataan yang berbisik-bisik. Hatta takhtalitu bin nas, sampai ketiganya itu berbaur dengan orang, dengan manusia yang lainnya. Jadi yang dilarang di sini, janganlah apabila ada tiga orang, dua di antaranya kemudian berbicara dengan pembicaraan yang pelan, berbisik-bisik, meninggalkan orang yang ketiga, tidak menyertakan orang yang ketiga. Sehingga hal ini adalah yang pertama, sifatnya kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kabar di sini memiliki makna sebagai larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidaklah melakukan hal tersebut. Apabila kita bertiga, maka jangan yang satu itu ditinggal kemudian yang dua ngobrol sendirian, lebih-lebih menggunakan suara yang berbisik-bisik seakan-akan meninggalkan orang yang ketiga. Karena hal ini akan menjadikan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ajli anna dzalika yukhzinuhu, karena hal tersebut akan menjadikan orang yang ketiga bersedih terhadap apa yang dia dapat dari dua orang yang ada di dekatnya. Sehingga yang berkaitan dengan jumlah, artinya dalam hadis ini, selama ada kelompok orang kemudian satu ditinggalkan di antara mereka, maka ini termasuk yang dilarang. Jadi selama yang satu itu ditinggal, walaupun jumlahnya lebih dari tiga, maka itu yang dilarang. Karena yang satu ini akan tetap mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasannya akan bersedih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya tadi. Misalnya ada empat orang. Kemudian empat orang ini, yang satu diam, yang tiga berkerumpul, kemudian saling berbicara di antara mereka, kemudian yang satu ditinggal. Maka ini termasuk yang dilarang, yang termasuk di dalam hadis ini tidak boleh. Karena ilahnya, alasannya masih tetap ada, anna dzalika yukhzinuhu, bahwasanya hal tersebut akan tetap menjadikan orang tersebut bersedih. Karena bisa jadi orang yang ketiga ini bersedihnya karena yang pertama dia merasa seakan-akan tidak dianggap layak untuk mendengarkan pembicaraan keduanya. Ataupun dia pun akan mengira bahwasanya dua orang yang berbicara ini membicarakan dirinya, sehingga
apa yang ia rasakan, maka itu semua akan menjadikan dia ini menjadi gundah dan menjadi sedih. Dan saya ingat bahwasan suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah melihat dua orang yang di dekatnya berbicara dengan pembicaraan dengan bahasa asing. Maka oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah didengar pembicaraannya. Berbicara, kemudian didengar pembicaraannya, kemudian apa yang didengar oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam waktu yang lama tersebut, kemudian beliau datang ke pihak keamanan, mengabarkan kepada pihak keamanan apa yang beliau dengar dari dua orang yang berbicara dengan pembicaraan bahasa asing. Beliau sebutkan dari awal sampai akhir, dan setelah dipelajari nggak taunya dua orang ini ingin melakukan makar terhadap kota tersebut. Ini menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan apa? Betapa hebat hafalan dari Al-Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang kita saja mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Indramayu, bisa jadi yang kita hafal bisa 30%, 40%. Ini enggak, dari awal sampai akhir beliau hafal walaupun tidak memahami apa yang beliau dengarkan. Dan ini juga disebutkan oleh sebagian ulama, tidak harus berbisik-bisik ketika tiga orang yang dua berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh dua orang, kemudian yang satu tidak memahaminya, maka termasuk diantaranya larangan dari hadis ini. Jadi tiga orang yang dua satu daerah berbicara dengan bahasa daerah, kemudian yang satu tidak paham, maka ini termasuk dari larangan yang tercantum dalam hadis ini. Walaupun bicaranya tidak bisik-bisik, bicaranya jelas, ataupun yang dua bicara bahasa Arab, yang satu tidak bisa mengerti bahasa Arab, maka ini pun tidak boleh. Ataupun yang dua pakai bahasa Inggris, yang satu tidak mengerti bahasa Inggris, maka ini pun tidak boleh. Jadi harus yang ketiga itu disertakan supaya selamat dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan larangan dari haramnya untuk dua orang berbisik-bisik. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dzalika yukhzinuhu, bahwasanya hal yang dilakukan oleh dua orang dengan meninggalkan orang yang ketiga akan menjadikan orang yang ketiga itu menjadi sangat sedih sekali. Dan kita harus ingat bahwasanya menjadikan orang-orang mukmin itu bersedih termasuk perbuatannya syaitan. Syaitan itu sangat suka apabila orang-orang yang beriman itu bersedih, gundah, galau, tidak tahu apa yang dia lakukan, sedih. Maka ini adalah termasuk apa? Prioritas syaitan untuk menjadikan manusia, orang-orang yang beriman tidak giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 10, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah dari perbuatannya syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Untuk apa? Supaya orang-orang yang beriman itu mereka bersedih, susah ketika mendapati satu dengan yang lainnya berbisik-bisik sedangkan dia tidak disertakan. Jadi apabila kita ingin berbisik-bisik, berbicara dengan pembicaraan yang penting, maka apabila ada jumlahnya dengan bertiga, maka tunggu sampai ada orang yang keempat. Apabila ada orang yang keempat, baru dikasih tahu nih, saya mau ngobrol dulu duaan. Sehingga hal tersebut tidak menyakiti hati orang yang ketiga.
Dan ini pernah dicontohkan oleh Abdullah ibn Umar. Disebutkan oleh Abdullah ibn Dinar, ketika Abdullah ibn Dinar bersama dengan Abdullah ibn Umar, ada orang yang datang kepada Abdullah ibn Umar, dia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, saya ingin berbicara dengan engkau berdua. Kata Abdullah ibn Umar, nanti tunggu, duduk. Sampai ada orang yang keempat datang, maka Abdullah ibn Umar permisi terhadap orang yang pertama tadi, Abdullah ibn Dinar. Istarkhia, istariha, duduk di sini. Saya mau berbicara terlebih dahulu dengan orang ini, baru menyendiri, kemudian ngobrol, begitu selesai membaur lagi. Dan ini sehingga menjadi solusi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian berbaur dengan manusia. Karena apabila begitu lagi berdua, ada satu orang yang datang kemudian narik salah satu di antaranya kemudian berbicara, maka hal ini menyakiti orang yang ada di sebelahnya. Dan ingat, ini termasuk perbuatan syaitan yang berupaya untuk menyakiti hati orang-orang yang beriman. Antum tadi perhatikan enggak bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat mulia, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, ketika mendapati bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud mendapatkan kemuliaan dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doanya dikabul. Yang kedua apa? Siapa yang ingin bacaannya seperti apa yang telah di Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an, maka hendaknya dia membaca seperti bacaannya Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abu Bakar As-Siddiq di pagi hari, tidak nunggu sampai siang, tidak nunggu nanti papasan, tidak nunggu nanti ketemu, tidak, dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian langsung diberi kabar apa yang telah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa kabar gembira yang dengannya Abdullah ibn Mas'ud merasa bergembira dengan apa yang beliau dengar dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkah-langkah syaitan. Termasuk langkah syaitan adalah menjadikan orang-orang yang beriman sedih. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah-langkah syaitan. Karena siapa yang mengikuti jejak langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan senantiasa memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Di antaranya kemungkaran tersebut adalah menjadikan orang-orang yang beriman menjadi sedih. Termasuk dengan sikap kita, termasuk juga dengan perbuatan kita, termasuk juga dengan perkataan-perkataan kita. Maka apabila kita yakin perkataan tersebut menjadikan orang yang beriman di hadapan kita tidak nyaman, maka tahanlah ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita ini menjadi pion-pion syaitan, sebagai antek-antek syaitan tanpa kita sadari, untuk menjadikan orang-orang yang beriman berduka dan bersedih dengan perkataan-perkataan kita dan sikap-sikap kita. Sehingga kita apabila ingin berkata, ingin berbuat, maka ingat, sebelum perkataan ini dan perbuatan ini diberikan kepada saudara kita seiman, kita timbang dulu dengan apabila kita perkataan itu dikatakan kepada kita, sikap tersebut dikatakan kepada kita, maka bagaimana? Man ahabba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yadkhulal jannah wa yuhzahzaha minan nar wal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi mithla ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah, siapa yang berharap untuk dia itu masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua kita berharap enggak? Berharap. Bahkan berkumpulnya kita di sini sebagai miniatur untuk kita masuk surga. Karena berkumpulnya kita di sini adalah raudhatun min riyadil jannah.
termasuk taman dari taman-taman surga yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi saya ngomong? Wal ya'ti ilan nas. Maka kata Rasulullah, hendaklah seseorang dia mendatangi orang lain, baik bersikap dengan orang lain sebagaimana dia suka untuk orang itu bersikap kepadanya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi sebelum kita itu memberikan perkataan, perbuatan terhadap orang lain, maka kita timpakan dulu, kita bayangkan apabila hal tersebut menimpa diri kita. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, dan ketika berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga, ini pun termasuk mengganggu orang-orang yang beriman. Dan kita pun dilarang untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dengan apa yang tidak mereka lakukan, dengan tuduhan-tuduhan, dengan mengusik mereka kehormatannya, faqad ihtamalu, maka mereka telah melakukan buhtanan, dusta, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas sekali. Sehingga Imam Ibn Rajab rahimahullah beliau mengatakan, tadammanatin nusus annal muslima la yahillu isalul adza ilaihi biwajhin minal wujuh min qaulin aw fi'lin bighairi haqq. Maka nas-nas yang sangat banyak menjelaskan bahwasanya seorang muslim tidak halal bagi muslim yang lainnya untuk menyampaikan kepadanya gangguan dengan bentuk apapun juga, dengan apapun perkataannya ataupun apapun alasannya, tidak boleh mengganggu dan mengusik orang yang beriman. Mau baik itu namanya apa? Prank kali ya. Ada yang namanya prank, ada lagi yang namanya guyon kali, atau candaan akan tapi sifatnya gangguan, maka itu semua tidak boleh. Ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat disembunyikan tongkatnya dan kemudian ketakutan yang kehilangan tongkat tersebut, maka Rasulullah katakan, la yahillu limu'minin an yurawwi'a akhah. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk dia itu menakut-nakuti saudaranya, walaupun dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana, walaupun alasannya guyon, alasannya canda, maka itu tidak boleh. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang sangat luar biasa. Sehingga pada diri Rasulullah kita dapati bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serius. Kita dapati bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, dan kita dapati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Maka kita dapati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang yang lebih tua dari beliau, dan bagaimana kita dapati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang sebaya dan dengan anak-anak kecil. Maka semuanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang sangat besar sekali. Sehingga tidak pernah Rasulullah ketika bercanda, candanya menjadikan orang lain menjadi takut, tidak. Sehingga Rasulullah katakan, inilah amzah wala aqulu illa haqqa. Saya ini, kata Rasulullah, bercanda, akan tetapi ketika bercanda saya senantiasa berkata dengan perkataan benar, tidak dusta, tidak bohong, dan tidak menyakiti orang-orang yang Rasulullah candai. Sehingga saya pernah mendapatkan satu kitab, kalau tidak salah namanya Mausu'atul Adab al-Islamiyah, beli adab-adab Islami. Di situ disebutkan ketika
membahas tentang hukum dari bercanda, adab yang pertamanya bercanda harus ikhlas. Hebat nggak? Bercanda harus ikhlas. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya bahwasanya Rasulullah bercanda. Sehingga ketika seorang bercanda dalam rangka bersuri tauladan dengan Rasulullah, maka candaannya itu akan mendapatkan ganjaran sisi Allah. Akan tapi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Akhbarul Hamqa, kisah orang-orang dungu. Beliau mengatakan bercanda itu boleh, akan tetapi jangan setiap waktu dan setiap saat itu senantiasa bercanda, tidak boleh. Candaan itu seperti garam dalam makanan. Apabila makanan itu isinya garam semua, enak nggak dimakannya? Nggak enak, bahkan bisa berpenyakit. Akan tapi apabila makanan tersebut tidak ada garamnya pun tidak lezat. Ya sesekali saja, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya dalam hadis ini secara mafhum mukhalafahnya, apabila jumlah orang-orang yang berkumpul itu ada 4, maka tidak mengapa untuk 2 orang berbisik-bisik di antaranya, kemudian 2 orang yang lainnya tidak ikut beserta dengan 2 orang tersebut. Seperti yang telah dicontohkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau bersama dengan Abdullah ibn Dinar. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya larangan di sini apabila ada orang yang bertiga, kemudian orang yang keduanya itu menyendiri meninggalkan orang yang ketiga. Artinya mereka bertiga, kemudian yang 2 ini ngobrol bisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga, tidak menyertakan orang yang ketiga. Ini yang dilarang. Adapun apabila ada 2 orang yang berbicara, berbisik-bisik, dan kemungkinan pembicaraannya itu adalah pembicaraan yang penting, bahkan terkadang diiringi dengan lirikan-lirikan di antara 2 orang ini, jangan sampai ada orang lain yang mendengar pembicaraan keduanya, maka apabila ada orang yang mau gabung untuk masuk ke dalam 2 orang ini, maka yang harus dilakukan oleh orang yang datang meminta izin terhadap 2 orang yang lagi berbicara. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tanajasnani fala tajlis ilaihima hatta tasta'dzinahuma." Apabila ada 2 orang berbisik-bisik dalam pembicaraan yang dianggap penting oleh keduanya, maka orang yang ketiga datang tidak boleh masuk ke dalam 2 orang ini kecuali meminta izin kepada keduanya. Dan apabila kedua orang ini maksa untuk masuk ke dalam 2 orang ini, maka apabila keduanya tetap berupaya untuk berbicara, berbisik-bisik meninggalkan orang yang pertama, maka tidak termasuk dari hadis yang kita bahas. Hadis yang kita bahas apabila 3 orang yang sudah berada di dalam satu majelis, kemudian orang yang 2 sibuk dengan pembicaraan berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Adapun dalam contoh yang terakhir saya sebutkan, yang dibolehkan 2 orang ini berbicara dengan berbisik-bisik, yang mana keduanya sudah berbicara dengan berbisik-bisik dalam pembicaraan yang penting sebelum kehadiran orang yang ketiga. Ini menunjukkan perbedaan, sehingga apabila seseorang yang datang ini dikatakan, "Afan, antum jangan masuk dulu ya. Antum kesana dulu, kita lagi berbicara dengan pembicaraan penting," maka ini tidak mengapa. Pelajaran yang berikutnya disebutkan dari zahir hadis ini, sangatlah jelas bahwasanya larangan untuk berbisik-bisik apabila seorang muslim itu terganggu dengannya. Artinya
apabila orang yang ketiga itu dia tidaklah terusik, tidak merasa sedih dengan perbuatan dua orang ini, dia secara yakin dia tidak sedih, orang yang ketiga ini tidak susah hatinya, apalagi apabila dua orang ini meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang ketiga. Afan, saya minta izin berbicara dengan si fulan karena saya rasa ada pembicaraan yang harus dibicarakan secara cepat. Maka apabila orang yang ketiga mengatakan silakan tafadhal, silakan, saya tidak mengapa, nanti saya mencari teman yang lain, maka itu tidak mengapa. Akan tapi apabila diketahui dari indikasi dari raut muka bahwasanya orang yang ketiga ini bersedih apabila ditinggalkan dengan pembicaraan, maka ini termasuk dari apa yang kita bahas, dan ini termasuk yang dilarang. Dan hukum yang dilarang ini adalah haram hukumnya. Sehingga dari pembahasan yang singkat ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam ini. Agama Islam mengatur hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengatur hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap masing-masing dari orang-orang yang beriman saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dijaga setiap orang perasaannya masing-masing. Ini menunjukkan keutamaan agama yang mulia ini. Dari kita masuk masjid bagaimana diajarkan kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, dan setiap ketika melakukan hal-hal tertentu ada doa-doanya, ada zikir-zikirnya, menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak sunnah-sunnah dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ketahui. Masih banyak. Bisa jadi yang tidak kita ketahui lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Jadi apabila yang langsung murni dari Nabi saja belum kita amalkan, belum kita ketahui, maka bagaimana kalau kita misalnya mengadakan hal-hal dan cara-cara yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila sekelas dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak saja dalam usia yang tua, beliau Abdullah bin Mubarak ini gurunya dari Al-Imam Al-Bukhari, muhaddisnya negeri Syam. Beliau hadir di majelis-majelis ilmu dengan membawa kertas, dengan membawa pulpen, kemudian duduk di usia yang sudah sangat sepuh. Jadi rambut dan jenggotnya sudah beruban karena menuntut ilmu, karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih duduk di majelis ilmu, ditanya, "Wahai imam, ini imam besar, muridnya saja siapa?" Al-Imam Bukhari, muridnya ini. Al-Imam Bukhari muridnya. "Wahai imam, kenapa engkau duduk di majelis ini?" Kata beliau apa? "Bisa jadi ada hadis-hadis yang belum saya dengar dari Nabi SAW." Ini ahli hadis ini. Bisa jadi ada hadis-hadis yang belum saya dengar dari Nabi SAW yang dengannya saya bisa masuk surga. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan enggak, Mas? Ada yang ditanyakan? Bismillah. Ya, silakan Pak Sohib. Mungkinnya cinta kepada sesama karena Allah itu bisa jadi kan, bisa cinta kepada orang yang bermaksiat karena Allah. Bisa kita cinta kepadanya karena keimanan yang ada di hatinya. Kita tidak cinta terhadap perbuatannya, terhadap kemungkaran yang dia lakukan. Akan tetapi kita cinta kepadanya, kok kenapa dia bisa melakukan hal yang demikian? Kita berikan uzur, dan kalau bisa kita nasihati orang tersebut supaya jangan sampai dia lebih jauh lagi masuk ke dalam perangkap syaitan. Jadi bagaimana kita upayakan supaya orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi penolong-penolong syaitan. Orang-orang yang sudah terjebak dan terjerembab dalam bujuk rayu syaitan, kemudian kita melihatnya, kemudian tidak kita bantu, malah kita tenggelamkan lagi. Ayo masuk.
biar sekalian binasa dalam bujuk rayu syaitan. Jangan. Kita lihat dia lemah di bagian mana. Kita bagaimana nanggulangi, kemudian kita doakan, kemudian kita bantu. Apabila ada masalah, kemudian kita tuntun untuk kembali lagi ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ini termasuk dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cukup? Ya, silakan Pak. Bisa seperti contohnya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bisa menunggu ada orang yang keempat datang. Bisa juga ada orang lewat, kemudian kita panggil, itu suruh duduk, suruh kumpul. Sehingga apabila bilangannya sudah 4, maka 2 sama 2 jadi seri itu Pak. Kalau 2 sama 2 jadi seri, tidak berat sebelah. Tapi kalau 3 yang kumpul, 1 ditinggal, maka ini menyakiti orang yang ditinggal tersebut. Paham ya Pak Haji? Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.